Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Masih semangat ya? Masih semangat untuk tetap belajar meskipun kita berada di rumah ya. Jangan dianggap kalau di rumah itu tempatnya bermain terus ya. Jadi meskipun kita di rumah, kita harus tetap belajar karena belajar adalah kunci kesuksesan kita. Langsung saja kita mulai pembelajaran ini. Kali ini kita masih belajar pada subtema pertama, tapi sekarang sudah memasuki pembelajaran part di mana jika adik-adik belum melihat video yang pembelajaran 1, 2, 3, dilihat dulu ya, agar nanti ketika masuk di pembelajaran berikutnya adik tidak bingung ya. Jadi dilihat dulu video-video yang pada pembelajaran kali ini ya, pelajaran keempat ya, kita akan belajar bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Kemarin kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya yaitu tumbuh ya. Apa itu tumbuh? Tumbuh artinya bertambahnya ukuran baik beratnya maupun tingginya. Jadi tumbuh adalah bertambahnya ukuran baik berat maupun tinggi. Pak, yang mempengaruhi proses pertumbuhan itu apa? Nah, yang mempengaruhi proses pertumbuhan adalah makanan dan juga olahraga ya. Agar kita dapat tumbuh sehat, harus makan dan juga olahraga. Bagaimana sih Pak proses pertumbuhan itu? Nah, kita lihat gambar ini. Nah, proses pertumbuhan itu seperti ini adik-adik. Contohnya, awal kita masih bayi ya, terus tumbuh jadi kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, terus masuk ke SMP, masuk ke SMA ya, terus kuliah, terus nanti juga kerja ya. Ini adalah proses pertumbuhan ya. Jadi proses pertumbuhan adalah kan berat maupun tinggi. Selanjutnya, karena kita telah diberikan Allah kesehatan ya, telah diberikan Allah pertumbuhan yang baik ya, maka kita harus bersyukur ya. Bersyukur karena Allah telah memberikan kesehatan pada tubuh kita. Caranya bagaimana Pak? Cara untuk bersyukur karena Allah telah memberikan kesehatan pada tubuh kita, caranya adalah dengan cara jaga melindungi kesehatan tubuh kita. Jangan menyia-nyiakan apa yang diberikan Allah ya, dengan cara tidak menjaga kesehatan. Kita harus bersyukur dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, caranya bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh? Caranya dengan cara makanan yang bergizi ya. Adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Apa itu makanan bergizi Pak? Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, sayur, buah-buahan, lauk pauk ya, terus disempurnakan dengan susu. Jadi yang pertama, bersyukur
teratur ya, menjaga kesehatan tubuh itu dengan cara memakan makanan yang bergizi ya. Jangan makan makanan sembarangan, beli jajan-jajanan sembarangan. Selanjutnya apa? Untuk menjaga kesehatan tubuh, bersyukur atas pemberian Allah karena tubuh kita sehat. Yang kedua dengan cara berolahraga. Olahraga itu bisa apa aja ya. Contohnya ini lari ya. Olahraga apa ini? Tinju ya. Terus apa lagi ini? Baseball ya. Angkat berat ya. Semua olahraga itu adalah proses menjaga kesehatan. Jadi adik-adik tetap harus bersyukur ya, tidak boleh menyia-nyiakan apa yang Allah, yaitu berupa kesehatan ya pada tubuh. Alhamdulillah adik-adik telah melewati pembelajaran keempat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini kita akan membahas beberapa poin atau pembahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu gambar seri. Adik-adik akan belajar tentang apa itu gambar seri. Yang kedua kita akan mengetahui aturan sebelum makan. Adik-adik akan mengetahui apa sih ya hal yang harus dilakukan sebelum adik-adik makan. Yang ketiga, adik-adik akan belajar tentang penjumlahan susun ya. Langsung saja kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu apa itu gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian atau susunan dari beberapa gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Ya, gambar seri adalah rangkaian atau susunan dari beberapa gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya bagaimana? Di sini Mbak Rifki punya gambar. Gambar ini memiliki urutan 1, 2, 3, dan 4. Coba kita akan menceritakan ya, peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Ya, caranya bagaimana? Pertama, kita tentukan nama tokohnya dulu. Ya. Kita akan menentukan nama-nama tokoh dari gambar tersebut. Di situ ada 3 anak, ya. Kita akan menamainya. Nah, contohnya, yang pertama kita akan menamai dengan nama Faris, ya. Contohnya, yang hijau kita kasih nama Faris, ya. Yang tengah kita kasih nama Hendrik. Yang tengah kita kasih nama Hendrik. Yang ketiga yang rambutnya keriting kita kasih nama Dimas. Oh ya, Mbak Rifki akan membuat cerita. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya kita kasih judul dulu. Ya, judulnya contohnya pentingnya kebersihan saat makan. Nah, contohnya Mbak Rifki kasih judul pentingnya kebersihan saat makan. Selanjutnya kita akan menceritakannya. Tadi Faris, Hendrik, dan Dimas adalah seorang teman. Pada hari Minggu mereka pergi bermain pasir.
Saat bermain pasir, mereka menemukan ulat. Ketiganya bermain dengan ulat tersebut. Nah, tiba-tiba Ibu Faris datang dan memanggil ketiga anak tersebut untuk pergi makan. Mereka pun pulang. Sesampai di rumah, Faris dan Hendrik sebelum makan mereka mencuci tangan, tetapi Dimas langsung saja memakan makanan yang diberikan oleh Ibu Faris. Mereka pun memakan makanan yang diberikan oleh Ibu Faris. Keesokan harinya Dimas jatuh sakit. Karena apa? Karena Dimas belum mencuci tangan sebelum makan. Ya, jadi itu contohnya. Jadi gambar tersebut mengandung cerita ya atau peristiwa ya. Adik-adik harus belajar menceritakan gambar seri tersebut ya, gambar susunan dari beberapa gambar tersebut ya. Adik-adik harus belajar membuat cerita tentang gambar seri ya, dibaca di rumah LKS-nya. Nah, selanjutnya aturan sebelum makan. Dari cerita tersebut kita mengetahui beberapa aturan sebelum makan. Tadi karena wujud syukur kita, karena kita diberikan kesehatan tubuh ya, kita harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, makan makanan yang bergizi seperti itu belum cukup. Agar tubuh kita menjadi sehat, kita harus mengetahui aturan-aturan sebelum kita. Apa saja aturan sebelum kita makan? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan, yang menutup makanan dengan tudung saji agar apa? Lalat tidak masuk pada makanan kita. Yang selanjutnya, mencuci tangan ya dengan sabun agar sisa-sisa kotoran yang menempel di tangan kita hilang. Selanjutnya apa? Berdoa. Dan selesai berdoa kita makan dengan secukupnya ya, jangan berlebihan. Paham ya? Jadi aturan sebelum makan itu kita harus menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan dan berdoa. Sudah paham ya? Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Adik-adik sebelumnya sudah belajar tentang nilai tempat ribuan ya, masih ingat kan? Nah, yang pertama kita lihat dari belakang dulu ya. 0 adalah nilai satuan, 5 adalah nilai puluhan, 2 adalah nilai ratusan, 4 adalah nilai ribuan ya. Sudah ingat ya? Ya, kalau sudah melihat video yang pembelajaran 1, 2, dan 3 pasti adik-adik sudah bisa ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Pertama-tama di sini Pak Rifki punya tabel. Ini kotak ini namanya tabel. Yang atas sendiri nomor, perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Ini namanya judul tabel.
tabel ya. Yang bawah 1, 2, 3 dan 4 perusahaan A dan seterusnya, 1200 kotak dan seterusnya. Ini adalah isi dari A. Ya. Nah, bacanya caranya gimana? Ini kita bacanya dari atas dulu, dari judulnya ya. Nomornya berapa isinya? 1, 2, 3, 4, 5. Terus judul tabelnya atas apa? Perusahaan ya. Isinya apa aja? Ada perusahaan A, B, C, D, E ya. Terus selanjutnya jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Nah, ada 1200, ada 3000 dan seterusnya ya. Bacanya gini. Nomor 1, perusahaan A ya, itu jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1200 kotak ya. Paham ya bacanya ya. Nomor 2, perusahaan B, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 3000 kotak ya, dan seterusnya. Jadi cara bacanya gitu ya. Ya paham, nanti dipelajari lagi di rumah. Selanjutnya Pak Rifki punya contoh soal di sini. Ada contoh soal gini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Perusahaan apa yang menghasilkan susu kotak yang paling banyak? Tadi kita sudah belajar membacanya. Gimana cara membacanya? Nah, tadi perusahaan A itu menghasilkan susu per bulan adalah 1200. Perusahaan B menghasilkan susu per bulan 3000. Perusahaan C menghasilkan susu per bulan 4800 dan seterusnya. Kita cari kemasan kotak yang paling banyak yang dihasilkan perusahaan adalah mana? Yang paling banyak. Nah, kemarin cara mengurutkan bilangan ribuan paling kecil ke besar, besar ke kecil kan sudah ya. Kita lihat dari nilai ribuannya. Di sini nilai ribuannya yang paling besar berapa? Nilai ribuan yang paling besar adalah 4800 ya. Jadi perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan adalah perusahaan C. Ya, paham ya? Jadi perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling banyak adalah perusahaan C. Paham? Sudah ya, nanti dipelajari lagi. Terus selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yo, mana? Kita lihat lagi nilai ribuan yang paling kecil mana? Nah, di sini nilai ribuan yang paling kecil adalah 1. Ini ya. 1200. Perusahaan apa ini? Yaitu perusahaan A. Ya. Jadi perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan adalah perusahaan A. Ya, paham ya? Ya, perusahaan A ini menghasilkan susu paling sedikit yaitu 1200 kotak. Ini paham? Ya, itu harus adik-adik pelajari. Selanjutnya kita akan belajar lagi contoh yang lain. Nah, tadi sudah
tahu ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan sudah. Ada soal lagi seperti ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, kita sudah mulai memasuki penjumlahan bersusun. Kita lihat dulu tabelnya tadi. Perusahaan A itu menghasilkan susu per bulan 1.200 ya. Kita tulis. Nah, di sini 1.200 kita tulis. Terus lagi, perusahaan B menghasilkan susu per bulan itu 3.000. Kita tulis lagi 3.000. Nah, terus kita susun ya dari atas ke bawah. Terus kita jumlahkan. Cara jumlahkannya gimana? Cara jumlahkannya kita jumlahkan pada nilai satuannya dulu ya. Nilai satuannya mana ini? Nilai yang paling akhir. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Lagi 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya. Nah, caranya begini. Jadi disusun ya. Perusahaan A 1.200 kotak disusun dulu, ditulis. Terus perusahaan B 3.000 kotak disusun ke bawah, terus dijumlah. Jumlahkannya dari nilai satuan. Urutannya kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi jumlahkannya dari nilai satuan. Ya. Paham ya? Udah. Nanti dipelajari terus, nanti lama-lama bisa. Kita masuk contoh yang berikutnya. Di sini ada soal lagi. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Kita lihat lagi tabelnya. Jumlahnya berapa? Perusahaan A, jumlah susunya tadi yang dihasilkan per bulan berapa? 1.200. Kita tulis lagi 1.000. Terus perusahaan C, susu yang dihasilkan per bulan berapa? Ya benar, 4.800 kotak. Kita tulis. Nah, terus kita jumlahkan. Jangan lupa jumlahkannya dari nilai satuan ya. Kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan berapa? 10 ya. Nah, ini di sini kalian harus memahami jika jumlahnya ya. Jika dijumlah nilainya itu puluhan ya. Contoh di sini 2 tambah 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10 ya. Jika dijumlah nilainya itu puluhan, maka kan ini puluhannya 1 ya. 0 ini adalah satuan ya. 10 ini loh. 2 ditambah 8 kan 10. 10 ini kan puluhan ya. Nilai puluhannya kan 1. Terus nilai satuannya 0 ya. Yang ditulis di sini adalah nilai satuannya. Sedangkan nilai puluhannya kalian simpen ya. Bisa ditulis ataupun
kira-kira atau diingat-ingat ya. Jadi nilai satuannya kita tulis dulu di sini. Nah, kita tulis 2 ditambah 8 10 ya. Kan 10 nilai satuannya adalah 0. Kita tulis dulu 0. Nilai puluhannya kita simpan ya. Kita tulis atau kita simpan, tidak usah ditulis, tidak apa-apa, pokok ingat ya. Tapi untuk memudahkan kita tulis saja di atasnya. Ditulis di atasnya. Nah, di atas itu. Ini satu di atas ini ya. Itu kita simpan di situ. Baru kita jumlahkan seluruhnya. Ini yang kita simpan 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Jadi jumlah yang dihasilkan perusahaan A ditambah perusahaan C sama dengan 6.000. Paham ya? Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang ke-6 ya, yaitu pembelajaran yang terakhir dari sudut tema pertama. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada pembahasan yang ke-6 ini atau pembelajaran 6 ini kita akan mencari ciri-ciri makhluk hidup dari gambar seri dan menceritakannya ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Terus apa itu gambar seri? Ya, ini adalah gabungan dari keduanya. Ya, jadi kita mencari ciri-ciri makhluk hidup dari gambar seri yang ada. Contohnya di sini ada gambar seri kelinci di sini. Kita lihat pada gambar ini ciri-ciri makhluk hidup apa yang terdapat pada kelinci ini. Ya. Ada gambarnya anak kelinci. Oh, berarti kelinci ini ciri-ciri makhluk hidup pada kelinci ini adalah berkembang biak ya. Kelinci ini makan wortel, berarti ciri-ciri makhluk hidupnya adalah kelinci membutuhkan makanan. Terus ini ada air, kelinci ini membutuhkan air. Terus kelinci ini berlari, berarti ciri-ciri makhluk hidupnya adalah kelinci itu bergerak. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dalam gambar seri tersebut, kita akan membuat cerita ya. Contohnya gini. Ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Contohnya adalah kelinci yang melahirkan anaknya. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga memerlukan makan dan minum untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti kelinci yang sedang memakan wortel dan juga minum air. Dengan terpenuhinya makanan dan minuman, makhluk hidup dapat bergerak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi itu contohnya ya. Setelah adik-adik mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar seri tersebut, ya adik belajar untuk menceritakan. Sudah paham ya? Selanjutnya, ini kita akan belajar tentang soal cerita pada buku. Ya. Contohnya di sini ada soal cerita. Pak Rudi memiliki peternakan sapi. Peternakan tersebut memiliki 2 kandang. Kandang A berisi 1.200 ekor sapi, sedangkan kandang B berisi 3.000 sapi. Berapa jumlah sapi pada peternakan Pak Rudi? Nah, untuk menghitungnya adik-adik sudah belajar tadi cara menghitung dengan bersusun ya. Jadi kita akan menghitung dengan cara penghitungan bersusun. Nah, di sini kita ketahui dulu, kita cari dulu. Soalnya kan
ditanya berapa jumlah sapi pada peternakan Pak Rudi, jadi kita jumlahkan ya. Pada kandang A itu berisi 1.200, pada kandang B berisi 3.000. Jadi kita jumlahkan 1.200 dan juga 3.000. Caranya dengan cara penjumlahan bersusun tadi ya. Nah, di sini kita tulis dulu di kertas oret-oretan ya. Nah, contoh di sini kita ketahui bahwa kandang A kita tuliskan di kertas oret-oretan. Kandang A itu berisi 1.200 ekor. Ya, kita tulis. Kandang B itu berisi 3.000 ekor. Ya, seperti ini. Kita susun seperti ini, baru kita jumlahkan. Caranya tadi gimana? Kita mulai dari nilai satuan, yaitu nilai yang paling akhir. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 3, 4. Jangan lupa dikasih titik ya. Sebelum kita menjumlahkan nilai ribuannya, kita kasih titik dulu, baru kita jumlahkan. 1 tambah 3, 4. Jadi totalnya 4.200. Jawabannya gimana? Di sini kita tulis. 1.200 ditambah 3.000 sama dengan 4.200. Terus ditambah lagi bawahnya jawabannya. Jadi jumlah seluruh sapi Pak Rudi adalah 4.200 ekor sapi. Ya, paham ya? Jadi dicari dulu. Di sini kandangnya kan 2. Berarti kita jumlahkan kedua kandang tersebut ya. Kandang A itu 1.200, kandang B 3.000. Kita jumlahkan keduanya. Udah ketemu, baru ditulis seperti ini. Ya. Sudah paham adik-adik? Terus belajar. Dibaca terus bukunya, dibaca LKS-nya ya. Semoga ilmu-ilmu yang telah kami berikan kali ini bermanfaat. Semoga adik-adik tetap sehat di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.